Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya terkait dengan tugas gambar rencana garis ialah menggambar curve section area atau CSA awal. Definisi CSA merupakan sebuah grafik luasan di mana panjang dari tiap-tiap ordinat menggambarkan luasan pada setiap stasiunnya. Ini merupakan salah satu contoh gambar grafik CSA. Untuk menggambar CSA, ada beberapa tahapan pengerjaannya. Di antaranya adalah membaca persen luasan stesen di NSP, mengisi tabel persen luasan stesen, dan menggambar CSA awal pada L displacement dan LPP. Melakukan pembacaan diagram NSP, sebaiknya Anda persiapkan tabel isian pembacaan persen luasan stesen NSP seperti ini. Contohnya, kemudian setelah selesai Anda mempersiapkan tabel ini, baru Anda bisa melakukan pembacaan grafik NSP. Ini merupakan diagram NSP-nya. Untuk membaca persen luasan stesen pada diagram NSP ini, acuan dasar dalam pembacaan adalah nilai VS per akar L. Sebagai contoh, pada perhitungan data awal kapal telah kita dapatkan nilai VS per akar L dengan besar 0,70. Nah, pada nilai 0,70 di sini kita tarik garis mendatar seperti ini. Kemudian setiap stesen yang berpotongan dengan garis mendatar, kita tarik garis ke atas sehingga dapat kita ketahui besar persen luasan tiap-tiap stesen. Contoh seperti pada stesen 1 ini. Titik potongnya ada di sini, kemudian kita tarik garis ke atas seperti ini, sehingga dapat kita baca besarnya persen luasan di bagian atas ini. Kemudian pada stesen 2, titik potongnya di sini, ditarik garis ke atas, kemudian nilai persen luasannya dapat kita baca di sini. Begitu juga dengan stesen 3. Seperti ini, dapat kita baca nilainya di sini. Untuk stesen 4 juga sama. Kita tarik garis ke atas pada perpotongan stesen dan garis mendatar. Untuk besar nilai persen luasannya dapat kita baca di bagian ini. Begitu pada stesen-stesen seterusnya. Untuk di bagian yang paling tepi ini, otomatis besar persen luasannya adalah 100. Kemudian untuk di bagian haluan, contohnya pada stesen 19. Dengan cara yang sama, titik potong antara stesen dan garis mendatar kita tarik garis ke atas, contoh seperti ini, sehingga kita dapatkan nilai persen luasannya di sini. Dan di stesen-stesen berikutnya seperti ini. Nah, di bagian atas ini merupakan persen luasan stasiunnya.
Kemudian hasil pembacaan persen luasan tiap-tiap stesen bisa Anda isikan pada tabel yang telah Anda persiapkan sebelumnya. Nah, ini merupakan hasil pembacaan diagram NSP pada tiap-tiap stasiunnya. Di sini saya akan mencontohkan proses menggambar CSA dengan menggunakan software AutoCAD berdasarkan nilai persen luasan hasil pembacaan diagram NSP. Di sini saya akan mencontohkan cara penggambaran grafik CSA berdasarkan nilai persen luasan hasil pembacaan diagram NSP. Langkah awal yang harus dilakukan adalah membuka aplikasi AutoCAD. Kemudian atur satuan unit penggambarannya dengan cara klik kanan option, user preference, kemudian pilih satuan unit yang akan kita gunakan. Apakah menggunakan satuan meter, sentimeter, ataupun milimeter. Di sini satuan unit yang saya gunakan adalah meter. Apply, kemudian OK. Grafik CSA awal ini digambar berdasarkan panjang L displacement. Sebagai contoh, pada perhitungan data awal telah kita dapatkan nilai L displacement, sehingga bisa kita gambarkan di sini panjang L displacement-nya. Panjang L displacement pada perhitungan awal adalah 129,887. Kita gambarkan garis sepanjang L displacement. Lalu kita gambarkan garis mendatar sepanjang L displacement dengan panjang 129,887. Setelah itu gambarkan station sebanyak 20 pada garis L displacement. Pada perhitungan data awal telah didapatkan jarak antar stationnya sebesar 6,494 meter. Jadi kemudian kita gambarkan garis tanda station pada L displacement ini. Contoh seperti ini. Kemudian Anda bisa menggunakan perintah offset ataupun copy untuk memperbanyak tanda station ini. Di sini saya akan menggunakan perintah offset terlebih dahulu untuk memperbanyak garis tanda station. Kemudian menggunakan perintah copy agar pekerjaan lebih cepat. Setelah itu beri tanda nama pada tiap-tiap stationnya, mulai dari AP sampai FP.
Caranya seperti ini. Kemudian silakan copy nama-nama tersebut ke tiap-tiap stasiunnya. Dan ubahlah nama ini sesuai dengan nama stasiunnya dengan cara mengklik 2 kali dan mengubah namanya. Untuk mempermudah proses penggambaran, silakan Anda masukkan tabel hasil pembacaan grafik NSP ke dalam aplikasi AutoCAD ini. Contohnya seperti ini. Kita copy, kemudian kita pastekan di AutoCAD ini. Setelah itu, kita lakukan penggambaran garis tegak ke atas berdasarkan nilai persen luasan tiap-tiap stasiunnya. Contoh, pada stasiun 1, nilai persen luasannya adalah 11. Jadi, kita gambarkan garis tegak ke atas dengan panjang 11,2. Kemudian pada stasiun 2 kita gambarkan garis dengan panjang 32,45. Pada stasiun 3 kita gambarkan garis sebesar 53,6. Kemudian pada stasiun 4 kita gambarkan garis sebesar 73,75 dan seterusnya sampai semua garis tergambar pada tiap-tiap stasiunnya. Setelah semua garis tergambarkan, maka hubungkan garis setelah garis tegak persen luasan stasiun selesai digambarkan, lalu gambarkan garis lengkung yang menghubungkan setiap ujung-ujung garis tegak persen luasan stasiun.
Contohnya seperti ini, kita gunakan perintah spline, lalu hubungkan ujung-ujung setiap garis tegak persen luasan stesen ini. Seperti ini. Setelah terbentuk garis lengkung, maka CSA awal telah selesai kita gambarkan. Langkah selanjutnya adalah memindahkan CSA dari L displacement ke LPP. Gambar berikut ini menjelaskan proses pemindahan CSA dari L displacement ke LPP. Langkah awal adalah memindahkan CSA dari L displacement ke LWL dengan acuannya berada pada bagian midship. Kemudian dari CSA LWL kita pindahkan ke LPP dengan acuannya berada di titik FP. Berikut ini akan saya contohkan menggambar CSA dari L displacement ke LPP. Berikut ini gambar CSA displacement. Langkah awal yang harus dilakukan adalah memindahkan CSA displacement ke dalam LWL. Jadi kita gambarkan dulu garis LWL. Sebagai contoh, panjang LWL di sini adalah 132,434. Kemudian titik yang sama antara L displacement dan LWL adalah di bagian midship atau bagian tengah-tengah garis. Kemudian kita pindahkan garis ini tepat di bagian tengah-tengahnya ke bagian tengah garis L displacement seperti ini. Setelah itu garis lengkung kita pindahkan ke ujung bagian garis LWL seperti ini. Setelah itu kita gambarkan garis LPP. Pada perhitungan awal telah kita dapatkan pada data utama kapal telah diketahui bahwa panjang LPP sebesar 127,34. Maka kita gambarkan garis sepanjang LPP yaitu 127,34. Untuk mempermudah proses penggambaran selanjutnya, sebaiknya kita membagikan panjang LPP menjadi 20 stesen dengan jarak antar stationnya adalah LPP dibagi 20. Seperti ini pembagian stesen dan pemberian nama pada tiap-tiap stationnya. Kemudian pindahkan garis lengkung CSA dengan titik acuannya berada pada bagian FP atau pada bagian ujung bagian sini. Kita pindahkan ke titik FP. Maka selesailah sudah
memindahkan CSA displacement ke dalam LPP. Demikian pembahasan terkait menggambar curve section area atau CSA awal. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.